Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Andini Galih Priyati dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran tokoh proklamator dan tokoh di sekitar proklamasi. Yang pertama, peran sang proklamator. Ir Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau dan kawan-kawannya merupakan pendiri PNI. Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau berperan penting dalam perumusan teks proklamasi dan dipercaya untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Selain itu, beliau juga diberi kepercayaan untuk membacakan teks proklamasi. Drs Muhammad Hatta. Tokoh ini sangat berperan penting dalam berbagai peristiwa di sekitar proklamasi. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia juga berperan sebagai perumus teks proklamasi dan penandatangan teks proklamasi. Yang kedua, peran para tokoh sekitar proklamasi. Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Tokoh Ahmad Soebardjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Soebardjo, akhirnya Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, di Rumah Maida dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Soebardjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang perumusan teks proklamasi. Sukarni Kartodiwiryo. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Sukarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Sayuti Melik. Tokoh ini lahir pada tanggal 25 November tahun 1908 di Yogyakarta. Tokoh ini berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi dan mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah atau BM-Diyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM-Diyah sudah menjadi wartawan terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, BM-Diyah banyak melakukan kontak dengan para pemuda, yaitu untuk datang ke Rumah Maida. Ia salah seorang yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah salah seorang komandan peta. Ia berperan sebagai pencari dan penjemput beberapa tokoh penting dan sebagai pengibar bendera merah putih pada saat proklamasi. Es Suhud. Es Suhud adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Es Suhud bersama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk mikrofon dan pengeras suara. Dr. Muwardi. Tokoh muda Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir.
Tokoh ini pada zaman pendudukan Jepang memilih aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa pemuda yang lain. Pada masa penjajahan Belanda, ia sudah militan dalam pergerakan politik. Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia, karena ia dapat mendengarkan radio bahwa Jepang telah menyerah. Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Syahrudin adalah seorang wartawan Dumai. Ia berperan sebagai tokoh yang menyerahkan naskah proklamasi kepada kepala bagian siaran. Wus dan Yusuf Ronodipuro. Wus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kampetai. Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar atau biasa dikenal dengan L.N. Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Pada tahun 1947, L.N. Palar diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara RI di PBB. Pada akhir 1947, dibantu oleh Sudarpo, Sujatmoko, dan Sumitro, Palar membuka kantor perwakilan RI di New York. Sumitro Joyo Hadikusumo, begawan ekonomi Indonesia yang idealis ini, selalu konsisten terhadap sikapnya yang dianggap benar. Di Paris, Sumitro mulai masuk ke kelompok sosialis. Ia kemudian belajar tentang konsisten pada prinsip hidup, pengabdian, perlawanan, dan keadilan sosial. Sumitro kemudian ke Belanda untuk mendapatkan gelar Master of Arts atau MA. Bersama-sama dengan L.N. Palar, Sumitro memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.